situasi keprihatinan kita pada korban-korban bencana, jagat maya juga dikejutkan oleh maraknya aksi teror yang dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab terhadap beberapa influencer yang dianggap kritis dan keras bersuara terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan banjir, hingga aksi pembalakan dan pengalihan lahan hutan yang menyebabkan banjir bandang dan longsor. Lautan kubik kayu, yang mana kayunya itu utuh-utuh. Apakah itu pembalakan liar? Prihatin, apalagi para korbannya itu kan bukan penikmat dari kekayaan itu. Beberapa influencer yang mendapat teror dengan berbagai jenis, mulai dari serangan digital, kiriman potongan ayam, coretan vandalisme, pengerusakan mobil, hingga teror bom molotov, diantaranya menimpa manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, konten kreator Shirley Anavita, pemusik Ramon Doni Adam alias DJ Doni, konten kreator Firdian Aurelio, hingga selebriti Yama Carlos. Kan katanya Big Boss kan ini negara demokrasi. Bos juga bilang silakan kritik kami. Kenapa ketika ada orang yang mengkritisi, baik itu mengkritik secara halus atau tajam banget, diduganya kok langsung ada pergerakan, entah itu siapa yang melakukan, ada pergerakan ingin membungkam kami ini. Kepada tim Gospot secara eksklusif, Yama Carlos menceritakan bagaimana awal mula teror tersebut ia terima melalui pesan WhatsApp dan telepon hingga menyasar orang-orang terdekatnya. Lantas benarkah Yama sempat panik dengan teror bertubi-tubi diarahkan pelaku? Saya masih ingat banget, itu selesai ibadah Natal pagi. Nah, mulai ada telepon masuk tuh. Tak lama dari situ muncul WhatsApp. Hapus 12 konten TikTokmu dalam seminggu terakhir. Sampai rumah, mau siap-siap pergi lagi, teman saya telepon, "Bang, ini nomor HP mamahku dihack sama orang. Dia minta Bang Yama hapus 12 konten di TikTok selama seminggu terakhir." Si penteror nih telepon di loudspeaker kan? Di loudspeaker suaranya tuh cowok besar. Dia bilang, masa harus dikasih tahu konten yang mana yang dihapus? Itu mungkin yang neror mau cari aman juga kali ya. Sadar teror yang dilayangkan cukup serius, Yama Carlos sempat menghapus 12 video postingan yang diminta peneror. Tapi rupanya masih ada teror berupa kiriman COD yang membanjiri rumahnya dengan harga barang bervariatif. Bahkan pesan itu mengatasnamakan istri dan ibundanya. Kalau yang teror lewat COD itu berlangsung 4 hari per tanggal 25. Banyak, belum yang di istri saya, belum yang di saya. Banyak banget. Kalau istri saya tuh difotoin kayak sepeda listrik yang harganya 4 juta, 3, sekian ya, yang hampir 4 juta. COD juga. Teror lebih terbuka dilakukan dua pria bermotor yang viral dari rekaman CCTV milik DJ Doni. Netizen pun berusaha mencocokkan wajah pelaku. Lantas benarkah pelaku peneror misterius ini sudah diketahui identitasnya? Benarkah teror ini merupakan ancaman bagi kebebasan berbicara pada influencer dan selebriti? Keinginan atau kepengen ngelapor ke pihak terkait ada, Mas. Beneran. Tapi pertanyaannya, mohon jangan tersinggung ya. Apakah kalau saya melapor itu akan diproses langsung? Masyarakat kecil nih, diterima pasti. Apakah langsung diproses? Udahlah, kita semua paham. Hingga memasuki tahun baru 1 Januari 2026 kemarin, BNPB merilis jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 1.150 lebih. Dan ada sekitar 381,1 ribu jiwa masih berada di pengungsian.
Kondisi semakin diperparah dengan kesulitan relawan menembus akses yang terputus, hingga medan lokasi bencana yang cukup berat di tengah cuaca hujan. Kondisi korban bencana di Aceh kontras dengan sebagian warga kota Medan yang bisa menyambut pergantian tahun baru 2026 dengan memadati lapangan Merdeka, Jalan Balai Kota Medan, Rabu malam lalu. Perayaan itu bahkan berlangsung gegap gempita hingga viral. Padahal di ibu kota Jakarta sendiri, masyarakat dilarang merayakan malam pergantian tahun dengan menyalakan petasan dan kembang api. Tahun 2026 baru saja dimulai, jagat maya sudah digegerkan oleh pengakuan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Melalui video yang dibagikannya, suami Agustiana Marbun ini menuding jika para pemilik akun podcast yang kerap mewadahi curhatan perselingkuhan justru paling jago berselingkuh alias pemain utama perselingkuhan. Pemilik akun interview narsum yang korban perselingkuhan. Aduh, kamu tahu gak sih, justru para pemilik akun itu juga adalah jago selingkuh. Narasumbernya ada yang sambil nangis-nangis, tapi lu tahu, pemilik akun yang melakukan wawancara tersebut justru adalah juara selingkuh. Sejak pengakuan pria berjuluk pengacara 30 miliar ini mencuat, netizen langsung menyasar kedua nama YouTuber sekaligus, yakni Denny Sumargo dan Dr. Richard Lee. Densu yang kerap menghadirkan narasumber istri-istri tersakiti, seperti Wardah Tinamawa di kanal video berbagi miliknya langsung tersinggung dengan pernyataan Hotman tersebut. Suami Olivia Alan ini pun langsung bertanya pada Hotman melalui direct message ke akun Instagram Hotman. Namun pertanyaan Densu belum dijawab. Selain Densu, netizen justru menduga kuat sindiran Hotman dialamatkan pada pengusaha skincare Dr. Richard Lee yang belakangan getol mengundang narasumber baik korban maupun pelaku perselingkuhan seperti Insanul Fahmi dan Yuka Yusman Kusuma. Apapun itu, sebagai pendukung istri sah, saya mendoakan apapun itu yang terbaik untuk Mawar. Lantas benarkah Hotman mengarahkan sindirannya pada Dr. Richard Lee? Benarkah Hotman memendam kecewa pada pengusaha skincare ini lantaran gagal membeli perusahaannya? Aku ada ngomong dengan Pak Hotman. Andai dia kan coba membeli perusahaanku kan, dan aku memberikan tadinya, tapi aku nggak buka. Aku nggak mau buka. Hidup ini penuh dengan kemunafikan. Dr. Richard Lee diketahui publik mulai dekat dengan Hotman Paris sejak Mei 2022 lalu, terutama saat ia terlibat konflik hebat dengan pengacara Rasman Arif Nasution. Rasman kala itu tak terima dipecat secara tiba-tiba, hingga menggugat Richard Lee ke pengadilan dengan nilai ganti rugi fantastis 20 miliar rupiah. Pangkat-pangkatmu yang bintang-bintang itu semua jual ke Inpres di Pasar Senen agar kau bisa makan. Selama ini tidak pernah kita dengar Pak Hotman ini sakit, selalu sehat dan selalu bedak, diberesin, gua bertambah muda. Tiba-tiba dia berhadapan dengan Rasman yang dianggapnya musuh, saya menanggap dia musuh. Di situ Tuhan tunjukkan, kau nggak kuat ngadain persidangan nih, kau dibawa pulang, dipapa, digotong masuk, nggak ada ngomong sama wartawan. Masa itu nggak jadi koreksi di diri? Rasman bahkan menuding Hotman Paris berada di balik pemecatan dirinya. Tapi pengacara yang pernah dekat dengan aktris lawas Meriam Bellina ini berdalih jika ia dan Richard hanya sebagai teman bisnis. Lantas benarkah hubungan teman bisnis Hotman dengan Dr. Richard Lee belakangan retak hingga menyisakan dendam pribadi? Ternyata kamu juga adalah pemain utama. Kamu adalah yang banyak selingkuh. I know who you are.
Meski tudingan Hotman belum bisa dipastikan kepada siapa diarahkan, namun isu perselingkuhan yang menyasar pengusaha skincare ini bukan barang baru. Mei 2025 lalu pemilik klinik kecantikan ini pernah dihentak oleh pengakuan mantan sopir pribadinya Afrizal. Saya melihat dengan mata kepala saya berani bersumpah demi Allah. Saya berani bersumpah demi Allah. Yang saya lihat. Nah, itu yang itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Begitu pintarnya membentuk framing di masyarakat seperti DRL ini seolah-olah dokter yang membela wanita, pada faktanya jauh tidak seperti itu. Dan bukan suatu kebetulan jika Kamis pagi kemarin saat Fajar tahun 2026 mulai menyongsong, pengusaha asal Palembang ini memposting kegelisahannya karena terus mendapat serangan dari para haters hingga ia menduga ada pesaing bisnis yang ingin menjatuhkannya hingga bangkrut. Saya percaya rezeki dari Allah. Persaingan bisnis 2024 sampai 2025 membuat saya sadar manusia itu serakah. Tapi tanpa izin Allah tidak akan ada yang bisa jatuh. Saya percaya yang baik tetap akan baik, yang bagus tetap bagus, tulis Richard Lee sambil membubuhkan ucapan menyambut tahun baru 2026. Lantas benarkah postingan itu merupakan jawaban halus Dr. Richard Lee atas sindiran video Hotman Paris atau untuk orang yang selama ini jadi seterunya? Tak ada lagi jalan Islam untuk Andres Adelio. Friselda Prilea melalui kuasa hukumnya akhirnya melaporkan Andres Adelio dengan dugaan kekerasan seksual. Meski sempat membuat surat pernyataan bakal menikahi dan bertanggung jawab atas kehamilan Friselda, tapi nyatanya hingga hamil 8 bulan, Andres tak juga menampakkan batang hidungnya. Alhasil lelah berjuang sendiri, wanita yang karib disapa Ical itu pun melaporkan Andres. Dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Tapi sampai saat ini, karena tidak ada itikat baik dan saya sudah melakukan semuanya sendirian, hanya saya dan keluarga saya hanya minta pertanggungjawaban, keadilan untuk anak saya melalui jalur hukum. Terkait kasus AA, itu sudah sampai ke laporan polisi di Polda Metro Jaya. Ical sepertinya sudah jengah dengan Andres, pria yang sempat ia pacari hingga akhirnya mengandung lantaran tak gentle sebagai pria. Bukan hanya lari dari tanggung jawab, wanita yang terperangkap rayuan Andres pada Mei 2024 lalu itu, lewat direct message sosial media juga mendapat teror dan ancaman yang diduga dilayangkan Andres kepada Ical. Pulang kerja dari pagi sampai malam dengan keadaan perut besar. Tapi dia nggak pernah tanya kabar saya, bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Seiring dengan kemunculan Ical yang dikenalnya lewat media sosial, ramai bermunculan kelakuan Andres yang kerap berselancar direct message ke sejumlah wanita. Tapi sayangnya tak tertarik atau masuk perangkap Andres.